Al-Faqihpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Al-Faqihpedia, pada video ini kita akan merangkum kisah perjalanan spiritual Dewi Sandra dari awalnya beragama Kristen menjadi artis terkenal hingga kini mu'alaf dan sukses menjadi ikon muslimah di Indonesia. Sebelum dilanjut, jangan lupa like video ini dan subscribe. Semoga siapapun yang saat ini menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan dan selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita akan bahas 8 perjalanan spiritual Dewi Sandra. 1. Awal mula perjalanan spiritual Dewi Sandra. Dewi Sandra memiliki nama lengkap Dewi Sandra Killik, lahir di Brazil 3 April 1980. Ia adalah seorang artis berdarah Brazil Indonesia. Ayahnya dari Brazil bernama John George Killik dan ibunya asli suku Betawi bernama Prihartini. Dewi Sandra terlahir dari orang tua yang berbeda keyakinan, sehingga ia pun diberi kebebasan memilih agamanya sendiri. Dewi Sandra awalnya beragama Kristen sampai ia berusia 20 tahun. 2. Perjalanan karir Dewi Sandra. Dewi Sandra mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai model saat usia belasan tahun. Tak hanya dunia model, ia kemudian merambah ke dunia tarik suara. Dewi Sandra merilis album solo perdananya pada tahun 1998. Disusul album kedua, Tak Ingin Lagi, tahun 2000, yang berhasil meraih penghargaan AMI Awards sebagai album R&B terbaik 2001. Selama karir menyanyinya, Dewi Sandra memiliki total 5 album dan lebih dari 20 single. Selain menyanyi, Dewi Sandra juga pernah sukses sebagai presenter. Kepintarannya memandu acara Clear Top 10 membawa Dewi Sandra meraih penghargaan sebagai pembawa acara musik wanita terfavorit Panasonic Awards selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 1999 sampai 2003. Dewi Sandra juga pernah menjadi presenter ajang pencarian bakat paling bergengsi Indonesian Idol tahun 2008. 3. Dewi Sandra memutuskan mu'alaf. Dewi Sandra memutuskan menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2000, yang sebelumnya memeluk agama Kristen. Dia meyakini agama Islam sejak dipinang oleh mantan suami pertamanya, Surya Saputra, namun resmi bercerai 4 tahun kemudian. Dewi Sandra saat itu belum berhijrah dengan mengenakan hijab, bahkan cenderung masih berpakaian terbuka. Tahun 2006, Dewi Sandra menikah untuk yang kedua kalinya dengan Glenn Fredly, yang diketahui beragama Kristen. Dewi Sandra pun dikabarkan murtad dan kembali memeluk agama Kristen. Namun, kabar Dewi Sandra telah murtad karena menikah dengan Glenn Fredly dibantah keras oleh sang ibu, Prihartini. Ibunya menyatakan bahwa Dewi Sandra masih beragama Islam dan masih sholat. Pernikahan beda agama dengan Glenn Fredly pun hanya bertahan selama 3 tahun. Pada 11 Desember 2011, Dewi Sandra menikah untuk ketiga kalinya dengan pengusaha sukses asal Jakarta, yaitu Agus Rahman. Pernikahannya yang ketiga ini langgeng dan harmonis sampai dengan saat ini. 4. Dewi Sandra memutuskan berhijab. Dewi Sandra memutuskan berhijab pada Desember 2012, atau 1 tahun pasca menikah dengan Agus Rahman. Pasca berhijab, image Dewi Sandra pun perlahan berubah layaknya seorang muslimah, dan sosoknya lebih banyak tampil di acara-acara televisi berbau Islami. Menurut pengakuannya, Dewi Sandra memutuskan berhijab setelah sering ikut pengajian dan berada di lingkungan wanita berhijab. Sampai pada satu titik, dirinya merasa sudah saatnya mengenakan hijab dan meninggalkan busana-busana seksinya. Keputusan untuk mantap berhijab diambil setelah sholat tahajud mengakhiri pergolakan batin selama 1 tahun. Semua orang punya alasan sendiri untuk pakai hijab. Ada yang karena sakit, pengalaman pribadi, atau sadar umur.
Untuk saya sendiri, triggernya sejak 2012 ikut pengajian, kumpul di tempat yang tepat, dan saya selalu tertarik dengan wanita-wanita yang berhijab, ungkap Dewi Sandra. Di 2012, saya sholat tahajud, gak ngomong sama siapa-siapa. Besoknya, saya minta ke manajemen saya, dan oke, saya siap. No turning back. Niatnya lillahi ta'ala, karena ingin memperbaiki diri, karena terlalu banyak hal yang harus saya perbaiki secara pribadi, baik spiritual dan batin, pungkasnya. 5. Alasan istiqomah dalam Islam. Saat diwawancarai di podcast milik Daniel Mananta, Dewi Sandra menjelaskan alasannya tetap istiqomah beragama Islam. Buat gue, Muslim adalah satu-satunya agama yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis gue sedari kecil, kata Dewi Sandra. Pertanyaan itu masih ada bahwa aku butuh jawaban yang masuk logika, meskipun akhirnya tahu, tapi ternyata enggak semuanya. Secara logika global masuk, secara hati masuk. Misalnya, kenapa Muslim tidak bisa trinitas? Ternyata menurut saya penjelasannya masuk akal. Karena di dalam agama kami tidak ada yang serupa dengan Tuhan, jelas Dewi Sandra. Dewi Sandra melanjutkan, karena ketika kita mati, makhluk pertama yang akan kita temui adalah malaikat, yang mana kita enggak kebayang, dan kamu harus menjawab pertanyaan tentang apa yang kamu lakukan di dunia ini. Dan lo nggak bisa jawab, terus lo mau hidup lagi, gimana caranya, ya kan? Kenapa memilih Muslim? Karena gue merasa kayak ini yang akan saya ambil, supaya saya bisa jawaban ini. Dan ketika kita semua ketemu Tuhan, setiap ciptaan makhluk akan ditanya kayak bawang, dikupas tuntas zaman dulu gimana. Benar, jadi gue merasa ini yang bisa gue pertanggungjawabkan, pungkas Dewi Sandra. 6. Ayahnya akhirnya menjadi mu'alaf. Dewi Sandra mengungkapkan bahwa ayahnya dulu merupakan seorang yang tidak percaya agama atau agnostik, sementara ibunya memeluk agama Islam. Dewi pun mengungkapkan ibundanya kerap memintanya untuk mendoakan sang ayah agar memeluk agama Islam. Nyokap gue juga berdoa setiap hari untuk bokap gue, sampai suatu hari beliau lari ke kamar anak-anak, terus gedor pintu dan bilang, "Dedi masuk Islam, Dedi mu'alaf," ungkap Dewi Sandra. Bokap gue juga mencari tahu. Dia bukan yang banyak bertanya, tapi baca buku. Dan bukunya dia banyak tentang mencari Tuhan. Dia orang yang kritis banget, sampai akhirnya dia menjadi seorang Muslim. Dan paling keren banget, dia naik haji sebelum meninggal, imbuhnya. Menariknya lagi, Dewi Sandra pun mengungkapkan kedua orang tuanya tersebut menikah lagi setelah ayahnya mu'alaf. Mereka bukan bercerai, jadi ketika ayah gue menjadi mu'alaf, mereka nikah lagi. Nyokap gue sangat senang dan akhirnya kita bisa sholat bareng dan puasa bareng sekeluarga, tandasnya. 7. Dewi Sandra sukses menjadi ikon muslimah Indonesia. Dewi Sandra saat ini dikenal sebagai salah satu selebriti yang menjadi ikon muslimah di Indonesia. Dewi Sandra dinilai sebagai ikon wanita berhijab masa kini. Hal ini seperti diakui desainer busana muslim Jenny Cahyawati. Menurutnya, penampilan Dewi Sandra bahkan bisa menjadi trendsetter di industri busana muslim. Jenny menilai Dewi Sandra memiliki gaya yang elegan tapi tak berlebihan. Kesuksesannya menjadi seorang ikon muslimah terbukti dengan banyaknya membintangi iklan produk-produk halal, terlebih dia merupakan brand ambasador Wardah yang merupakan brand kosmetik nomor 1 di Indonesia saat ini. 8. Dewi Sandra banyak bergaul dengan artis hijrah. 11 tahun berlalu sejak Dewi Sandra pertama kali berhijab, kini Dewi Sandra sudah bertahun-tahun aktif mengikuti kajian dengan artis-artis hijrah. Di antaranya dengan rutin mengikuti kajian musyawarah, kajian yang diadakan dan dihadiri oleh artis-artis muda yang memutuskan untuk hijrah dan lebih memperdalam agama Islam. Dewi Sandra bahkan tergabung dalam grup Hijab Squad. Grup ini terdiri dari 14 orang public figure, yaitu Zaskia Sungkar,
Shirin Sungkar, Alisa Subandono, Kartika Putri, Dini Aminarti, Caca Frederika, Venita Ari, Ratu Anandita, Feby Palwinta, Fitri Tropika, Herviza, Tere, dan Diara Bahir. Pemirsa, itulah tadi 8 perjalanan spiritual Dewi Sandra. Semoga ia tetap istiqomah menjalani kehidupannya sebagai seorang muslimah. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelum ditutup, silahkan beri pendapat Anda di kolom komentar atas video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga siapapun yang like video ini dan subscribe, Allah lancarkan rezekinya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.